Assalamualaikum. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi bab pertama ekonomi kelas 11 yaitu pendapatan nasional. Nah, di pertemuan ini materi pendapatan nasional ada 6 pokok yang akan kita bahas. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan Ananda semua nantinya mampu untuk yang pertama itu untuk menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, menjelaskan manfaat pendapatan nasional. Yang ketiga, menjelaskan komponen-komponen atau konsep-konsep pendapatan nasional. Yang keempat, mampu menghitung pendapatan nasional. Yang kelima, mampu menjelaskan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan distribusi pendapatan nasional. Nah, sebelumnya apa Ananda semua tahu apa itu pendapatan nasional? Oke, kita langsung saja ya, pengertian pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu manfaat pendapatan nasional. Nah, manfaat pendapatan nasional yang pertama yaitu untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi, dengan adanya data pendapatan nasional setiap tahun, maka suatu negara dapat dengan mudah melihat perkembangan pendapatan nasional, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Nah, manfaat yang kedua yaitu untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Dan yang keempat, untuk membantu pemerintah merumuskan kebijakan dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu komponen-komponen pendapatan nasional. Nah, yang pertama itu adalah GDP. Ada yang tahu apa itu GDP? Nah, GDP itu adalah singkatan dari Gross Domestic Product atau bahasa Indonesianya PDB, Produk Domestik Bruto. Jadi, GDP ini adalah keseluruhan jumlah produk yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik itu warga negara itu sendiri maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia, dan berupa barang dan jasa, serta dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kalau GNP adalah singkatan dari Gross National Product atau bahasa Indonesianya Produk Nasional Bruto. Nah, GNP ini adalah keseluruhan jumlah produk yang dihasilkan oleh warga negara berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun juga dihitungnya. Nah, Ananda semua bisa kan membedakan antara warga di suatu negara dengan warga negara? Nah, jadi kalau warga di suatu negara itu bisa saja warga lokal maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Contohnya orang Malaysia, Singapura, Jepang, dan lain-lain yang tinggal di Indonesia. Nah, itu pendapatannya bisa dihitung ke GDP. Sedangkan yang disebut warga negara adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan. Misalnya, untuk menghitung GNP negara Indonesia, nah pendapatan nasionalnya WNI atau warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia yang tinggal di luar negeri, pendapatannya itu dihitung. Tetapi kalau warga negara asing yang tinggal di Indonesia itu tidak dihitung. Jadi sudah tahu kan, Ananda semua sudah paham. Nah, untuk perhitungan GNP, kita lihat rumusnya. GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan faktor neto luar negeri. Nah, untuk mengetahui pendapatan faktor neto dari luar negeri ini, maka kita harus menghitung pendapatan warga negara asing di dalam negeri dikurangi pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, selanjutnya itu ada NNP. NNP adalah NNP ini adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi dengan penyusutan modal. Nah, itu rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Selanjutnya itu adalah NNI. NNI adalah singkatan dari Net National Income. Nah, NNI ini adalah Net National Product atau NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, rumusnya dapat dilihat. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak
pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat, dan rumusnya kita bisa lihat PI sama dengan NNI dikurangi dana sosial kalau ada, pajak perusahaan, laba ditahan, asuransi, dan ditambah transfer payment. Selanjutnya, komponennya yang terakhir itu adalah DI atau disposable income. Nah, disposable income ini adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak langsung atau disebut juga pajak penghasilan. Pendapatan ini siap untuk dibelanjakan. Nah, rumusnya bisa dilihat di situ, DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Oke, kita langsung saja masuk contoh soal. Perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. Nah, GDP 1.500, penyusutan 110, pajak langsung 230, pajak tidak langsungnya 80, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri 70, sedangkan pendapatan WNA di dalam negeri 130. Nah, berdasarkan data tersebut, maka hitunglah besarnya net national income atau NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, NNP-nya tidak diketahui kan, tidak ada di soal. Nah, pajak tidak langsungnya ada ya. Jadi untuk mencari NNP itu ada rumusnya lagi, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Nah, kita cari GNP-nya. GNP-nya juga tidak ada di soal. Penyusutannya ada, jadi kita cari GNP-nya. Nah, untuk mencari GNP itu rumusnya GDP dikurangi pendapatan neto dari luar negeri. Nah, pendapatan neto dari luar negeri tadi didapat dari pendapatan WNA di dalam negeri dikurang dengan pendapatan WNI di luar negeri. Itu cara untuk mencari pendapatan neto dari luar negeri. Nah, langsung kita masukkan rumus, GNP sama dengan GDP dikurangi dengan pendapatan neto dari luar negeri. Nah, GDP-nya kita masukin, GDP-nya 1.500 dikurangi 130 kurang 70. Nah, 1.500 dikurang 60, maka hasilnya 1.440 triliun. Jadi nilai GNP-nya sebesar 1.440 triliun. Nah, setelah diketahui, maka kita akan mencari yang namanya NNP ya, atau Net National Product. Nah, selanjutnya kita masuk ke NNP-nya. NNP itu rumusnya GNP dikurangi dengan penyusutan. GNP-nya tadi 1.440 dikurang penyusutan. Penyusutannya 110. Maka hasilnya 1.330. Nah, jadi nilai NNP-nya sebesar 1.330 triliun. Nah, sampai sini sudah paham, Nak? Oke, kita lanjutkan. Setelah mengetahui NNP-nya, maka kita cari yang terakhir, itu adalah Net National Income atau NNI. Nah, NNI ini, itu rumusnya NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, karena sudah diketahui nilai NNP-nya tadi, NNP itu sebesar 1.330 dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya senilai 80. Jadi kita kurangkan, maka hasilnya 1.250. Untuk materi yang selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, ada 3 metode untuk melakukan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Nah, rumusnya itu adalah Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Nah, kita harus tahu Y itu apa? Y itu adalah pendapatan nasional. Nah, W itu adalah apa? W itu adalah wages atau upah. Biasa kita kenal dengan gaji. Nah, R itu apa? R itu adalah rent atau sewa. Nah, kalau I kecil ya, I itu adalah interest atau bunga modal. Nah, itu I kecil, beda lagi dengan I besar. Nah, selanjutnya itu P itu profit atau biasanya laba. Nah, yang kedua metodenya dengan pendekatan pengeluaran. Adapun rumus dari pendekatan pengeluaran ini adalah Y sama dengan C ditambah G ditambah I besar tambah X kurang M. Nah, Y itu apa?
Kita lihat keterangannya, yaitu adalah pendapatan nasional. C ya, C itu adalah consumption. Nah, consumption. Nah, kalau G itu adalah government atau pengeluaran pemerintah, atau biasa juga disebut belanja pemerintah. Nah, I besar adalah investment atau investasi. Nah, itu bedanya dengan I kecil tadi. I kecil tadi kan bunga modal. Nah, X adalah ekspor dan M-nya adalah impor. Nah, metode yang terakhir yaitu metode pendekatan produksi. Nah, metode pendekatan produksi ini rumusnya Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 dan selanjutnya sampai Qn kali Pn. Nah, keterangannya yaitu apa? Yaitu pendapatan nasional, kemudian P-nya itu adalah price, beda dari P yang kecil tadi ya, P yang kecil tadi profit. Nah, ini price, Q-nya adalah kuantitas atau jumlah. Oke, kita langsung saja masuk contoh soal. Perhatikan data berikut dalam miliar rupiah. Diketahui upah 250, laba 40, pengeluaran pemerintah 245, bunga modal 50, investasi 320, sewa 30, konsumsi 170, ekspor 200, dan impor 125. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan dan pengeluaran. Oke, kita lihat. Untuk pendekatan rumusnya kita masukkan Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Laba nilai 40. Kita jumlahkan 30 ditambah 250 ditambah 50 tambah 40. Jadi pendekatan ini hasilnya adalah 300. Pendekatan pengeluaran itu kita lihat, kita masukkan rumus Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X kurangi M. Nah, C ditambah 75, maka hasilnya 810. Jadi hasilnya sebesar 810, yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Nah, ada 4 manfaatnya. Yang pertama, untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, untuk menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga, menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi data dalam mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Nah, untuk mengukur keberhasilan pembangunan, tidak cukup hanya memperhatikan pendapatan per kapita saja, tapi juga harus memperhatikan distribusi pendapatannya. Nah, kita masuk distribusi pendapatan. Nah, apabila distribusi pendapatan yang tidak merata, itu artinya terjadi ketimpangan. Nah, makanya distribusi pendapatan itu harus direncanakan sedemikian rupa agar menghasilkan pembagian pendapatan yang adil dan merata. Nah, selanjutnya mengukur ketimpangan pendistribusian pendapatan nasional. Nah, yang pertama itu cara mengukurnya dengan melakukan distribusi pendapatan perorangan. Nah, distribusi pendapatan perorangan ini ialah menghitung jumlah pendapatan perorangan tanpa mempersoalkan waktu bekerjanya, cara memperolehnya, lokasinya, dan juga jenis pekerjaannya. Semua individu diurutkan berdasarkan jumlah pendapatan yang diperolehnya, kemudian dibagi ke dalam kelompok yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tinggi. Nah, yang kedua, mengukur ketimpangan pendistribusian ini dengan cara kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz ini bisa dilihat di bukunya ya. Nah, kurva ini menggambarkan hubungan persentase penerima pendapatan dan persentase pendapatan total yang diperoleh dalam periode tertentu. Pada kurva Lorenz ini, apabila semakin melengkung garis Lorenznya, maka semakin besar pula tingkat ketimpangannya. Begitu juga sebaliknya. Apabila semakin kecil, maka semakin kecil juga ketimpangannya. Cara mengukurnya melalui koefisien Gini. Nah, koefisien Gini itu apa? Koefisien Gini ini adalah ukuran ketimpangan agregat
dan biasanya dapat memiliki nilai berapapun yang berkisar antara 0 sampai dengan 1. 0,70. Dan untuk daerah yang ketimpangannya itu rendah berkisar antara 0,20 sampai 0,35. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.